Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari kita. Namun, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk segala tuntunan dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terlebih, Engkau telah memberkati dan menjaga kami sepanjang malam. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dan dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu di tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nut di daerah timur Eden. Amin. Jangan mau dikalahkan amarahmu. Saudara-saudara, kemarahan yang tidak terkendali pada akhirnya akan membawa penyesalan. Banyak hal dapat memicu seseorang menjadikannya marah. Pengendalian diri itu sangatlah penting. Tanpa pengendalian diri, kemarahan dapat menimbulkan masalah lebih rumit, karena ketika kita marah, selalu ada godaan untuk melakukan kejahatan melalui pelampiasan amarah. Saudara-saudara, Kain dan Habel adalah dua saudara yang awalnya memiliki hubungan yang baik. Kain mengikuti jejak ayahnya sebagai petani, sementara Habel merupakan pencetus kehidupan beternak. Pekerjaan yang mereka tekuni memberikan hasil yang baik. Lalu masing-masing mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Namun, yang membedakannya adalah motivasi memberi persembahan. Tuhan berkenan kepada Habel, sementara Kain tidak diindahkan karena Tuhan mengetahui motivasinya. Kain menjadi marah. Dosa sedang mengintimidasi dirinya, dan Tuhan memperingati supaya ia mengendalikannya. Akan tetapi, ia tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Kain mengikuti kehendak hatinya yang dikendalikan iblis dan melampiaskannya dengan membunuh adik kandungnya. Tuhan menghukumnya,
tetapi bukannya bertobat, malah mengeluh atas hukuman tersebut. Ia terbuang dari hadapan Tuhan. Walau demikian, Tuhan tetap peduli kepadanya. Saudara-saudara, begitu bahayanya efek yang ditimbulkan dari amarah. Firman Tuhan menasehatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah yang tidak terkendali dan dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu dan merusak hubungan dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Karena itu, kendalikanlah amarahmu sebelum amarah itu membuat kita menyesal. Amin. Mari kita menutup renungan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Hidup dan kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.